Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek per tanggal 1 Maret 2023 dengan nomor 7245 perihal pemutakhiran data sarana dan prasarana Dapodik untuk Dakfisik bidang pendidikan. Nah, Bapak Ibu silakan nanti dibaca saja ya isi suratnya. Di sini saya akan jelaskan poin-poinnya saja, yaitu di antara lain yang pertama yaitu tentu saja terkait pemutakhiran data sarana dan prasarana pada Dapodik. Nah, nanti di sini Dinas Pendidikan memastikan setiap satuan pendidikan sudah melakukan pemutahiran Dapodik. Seharusnya sudah ya, karena kita hampir semuanya sudah melakukan sinkronisasi di semester genap ini. Kemudian data yang dimutakhirkan yaitu meliputi data prasarana pendidikan, ya prasarana tentu saja ruangnya, kamar mandi, gudang, lab dan lain sebagainya ya. Kemudian data sarana pendidikan termasuk buku, tik, APE dan sebagainya, dan ketersediaan lahan ya, yaitu total luas lahan tersedia untuk pembangunan. Nah, jadi jika Bapak Ibu belum mau melakukan pemutakhiran data atau datanya masih ada yang ingin diperbaiki yang belum sesuai, silakan diperbaiki di menu Sarfras di sini. Ya, kemudian di bagian tanah dan bangunan, Bapak Ibu cek di sini apakah luas lahannya masih ada terkait yang ini ya, ketersediaan lahan. Jadi jika seandainya luas ini kan otomatis ya antara panjang dikali lebar, maka otomatis dapat luas. Nah, untuk luas lahan tersedia, maka silakan dicek berapa lagi ya luas lahan yang bisa dibuat bangunan, luasnya itu berapa. Misalkan jika sudah tidak ada ya maka 0. Tapi jika masih ada silahkan diperbaiki di sini di bagian ubah, klik ubah. Nah, kemudian luas lahannya berapa? Misalkan luas lahannya 100 misalkan ya, atau 200. Nah, seperti itu ya. Jika sudah disimpan kemudian di close. Nah, kemudian untuk bangunan sudah jelas ya, ini panjangnya berapa, lebar berapa, luas berapa, dan luas nanti bangunan ini tidak boleh melebihi dari luas dari tanah yang ada. Itu poin yang ini ya untuk yang luas ketersediaan lahan. Adapun untuk data prasarana maka di bagian ruang ini silahkan dicek apakah ruang kelasnya sudah terinput ya semua, kemudian kondisi ruangannya sudah diisikan, kemudian ruang capseknya, kamar mandi, kemudian ruang penunjangnya, kemudian mungkin untuk jenjang yang lebih tinggi mungkin ada di sini lab ya, maka silahkan diisikan ya, karena PAUD tidak ada di sini untuk lab. Kemudian untuk sarana seperti alat ya, silahkan diisi apakah dia laptop ya, komputer laptop atau alat-alat yang lain ya. Misalkan ada di bagian labnya, misalkan di sini karena tidak ada lab, misalkan kita isikan di bagian ruang tenaga administrasi ada komputer laptop misalkan. Nah, jika tidak ada ya belum ada tapi belum diinput, maka silahkan diklik tambah di sini, kemudian ketikkan saja mungkin di sini laptop. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih ya komputer laptop atau laptop, silakan. Misalkan komputer laptop, kemudian namanya apa? Misalkan nama mereknya kita isikan di sini, misalkan Lenovo. Nah, kemudian spesifikasinya boleh diisi, boleh tidak ya. Misalkan Windows 10, misalkan ya Windows 10 atau Windows 11, kemudian Intel Core i3 ya, ini hanya sebagai misal ya. Jika tidak, kosongkan saja juga tidak mengapa, tidak masalah ya. Kepemilikan apakah milik, sewa, pinjam atau bukan milik. Nah, jika sudah langsung klik simpan di sini. Kemudian setelah disimpan jangan lupa diisi jumlahnya ya, di bagian sini jumlahnya berapa. Caranya tinggal klik menu aksi kemudian periodik. Nah, isikan jumlahnya berapa, jumlah totalnya misalkan ada 2, isikan 2 atau 1, isikan 1. Kemudian jumlah laiknya isikan ya, jumlah yang layak yang bagus itu berapa. Jika bagus semua tidak ada yang rusak maka isikan sama dengan jumlah totalnya. Tapi jika ada rusak 1 maka kurangi jumlah total dikurangi rusak, maka diisilah jumlah layaknya di sini. Kemudian simpan dan tutup.
Nah, itu untuk poin pertama. Ya, kemudian nanti Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pemantauan, dan verifikasi data satuan pendidikan sesuai dengan kondisi real, termasuk data ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana. Nah, untuk panduannya Bapak Ibu silahkan mendownload di link yang sudah disediakan. Tinggal klik saja nanti di surat edaran ini, tinggal klik saja. Otomatis nanti akan diarahkan ke Google Drive ya. Jika belum login, silahkan login terlebih dahulu ke Google Drive-nya menggunakan akun Gmail-nya masing-masing ya, boleh menggunakan akun Gmail pribadi atau menggunakan akun Gmail belajar ID ya, sama saja. Nah, nanti tinggal diklik saja di sini. Nah, kemudian klik titik 3 di sini, kemudian download ya, klik download, maka nanti otomatis akan terdownload. Nah, jika menggunakan Internet Download Manager, tinggal klik saja start download. Nah, seperti ini. Tapi jika seandainya tidak menggunakan Internet Download Manager, otomatis akan terdownload melalui browsernya. Oke, kita coba cek. Jika sudah, kita coba cek ya apakah sudah selesai. Nah, ini sudah selesai ya, sudah komplit. Tinggal kita buka saja dia. Biasanya kalau menggunakan Internet Download Manager ada di download di bagian dokumen. Nah, ini ya sudah terdownload ya panduan sarana dan prasarana dapodik ya pengisiannya. Bapak Ibu silakan dibaca ya untuk lebih lengkapnya. Kurang lebihnya sesuai yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, kita kembali ya, kita kembali. Nah, untuk poin kedua, setelah melakukan pemutahiran data sarana dan prasarana, maka di poin kedua ini yaitu penilaian kerusakan bangunan. Di sini Dinas Pendidikan melakukan evaluasi kondisi penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan. Nah, nanti mungkin bersama surveyor Bapak Ibu melakukan penilaian di tingkat kerusakan bangunannya masing-masing. Nah, yang nanti akan diisi di form penilaian kerusakan. Nah, formnya ada di mana? Di download di sini di poin 2. Bapak Ibu bisa mendownloadnya di sini. Langsung saja klik di sini ya. Nah, di sini ada beberapa file ya, ada alat atau ya form identifikasi kerusakan sekolah satu lantai. Jadi jika sekolahnya hanya satu lantai menggunakan form ini. Kemudian kerusakan sekolah 2 lantai jika sekolahnya 2 lantai menggunakan form ini. Jika sekolahnya 3 lantai atau lebih menggunakan form ini. Kemudian panduannya juga ada ya. Bapak Ibu mendownloadnya bisa satu-satu sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Klik di sini ya, klik filenya, kemudian titik 3, kemudian download. Atau boleh juga klik kanan ya, kemudian download, sama saja. Atau jika ingin mendownload secara keseluruhan, maka Bapak Ibu silakan klik di bagian segitiga ini, klik kemudian download seperti ini. Nah, nanti kita tunggu sistem akan menyiapkan downloadnya dalam bentuk zip ya, di compress terlebih dahulu, dijadikan satu bundle. Nah, jika sudah nanti selesai, otomatis akan terdownload ya, akan muncul jika menggunakan Internet Download Manager akan muncul otomatis seperti ini ya, start download. Tapi jika tidak menggunakan Internet Download Manager, nanti akan terdownload melalui browsernya masing-masing ya. Nanti di bagian sini biasanya ada. Nah, tinggal Bapak Ibu klik saja start download dan tunggu proses downloadnya sampai dengan selesai. Nah, di sini karena saya sudah mendownload sebelumnya, kita buka formnya langsung ya. Nah, ini adalah hasil downloadannya ya. Nanti Bapak Ibu silahkan diklik kanan saja. Kemudian jika menggunakan WinRAR, maka klik extract here di bagian WinRAR-nya. Nah, di sini karena saya menggunakan 7-zip, saya pilih 7-zip, kemudian kita klik extract here. Nah, ini saya yes to all saja karena saya sudah mengekstrak sebelumnya. Kemudian kita double klik di sini. Nah, di sini ada ini ya, lengkap formulirnya, ada pemaparan panduannya, ada penyesuaiannya. Bapak Ibu nanti silahkan dibaca-baca saja. Nah, kemudian silahkan dipilih, disesuaikan ya, apakah dia 1 lantai, 2 lantai, atau 3 lantai. Caranya sama saja sebenarnya. Nah, misalkan kita isi yang 1 lantai ya, Bapak Ibu klik di sini, double klik saja. Ini kita besarkan ya, kita besarkan di sini. Nah, kemudian untuk cara pengisiannya nanti bersama surveyor ya, silahkan diisikan nama sekolahnya, NPSN, nama bangunannya ya, bangunan apa. Misalkan kan bangunan banyak ya, misalkan di sekolah itu ada 3 bangunan ya, maka
nanti akan ada 3 formulir ya yang Bapak Ibu isi ya. Misalkan bangunan 1 misalkan ya, nomor urutnya, kemudian alamatnya ya, kabupaten kotanya, koordinat dan sebagainya, silahkan diisikan nanti sesuai dengan keadaannya masing-masing. Nah, kemudian untuk melakukan pengisian ada 2 tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama melakukan pengamatan visual ya. Jadi dicek bersama surveyornya melalui pengamatan visual ada kerusakan atau tidak ya. Misalkan di bagian struktur ya, fondasi dan slope. Nah, di sini di bagian kolomnya ya dicek dulu apakah ada kerusakan atau tidak, dia diamati. Nah, misalkan jika tidak ada kerusakan, maka di bagian ini kan ada titik segitiga ya, segitiga keluar ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja. Kemudian tidak ada kerusakan, apakah ada kerusakan yang diindikasikan membahayakan atau ada kerusakan namun diindikasi tidak membahayakan. Misalkan tidak ada kerusakan di bagian kolomnya, klik saja ini ya. Kemudian di bagian baloknya sama, apakah ada kerusakan atau tidak. Misalkan tidak ada, atau ada kerusakan namun diindikasi tidak membahayakan. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian di bagian atap misalkan tidak ada kerusakan. Nah, yang diisi yang di bagian kuning saja ya Bapak Ibu ya. Jika yang bagian putih ini tidak bisa kita isi ya, sudah dikunci. Begitu juga yang ini nanti akan secara otomatis terisi jika kita sudah melengkapi ini. Ya. Jadi yang diisi yang ditandai dengan warna kuning ya. Nah, kemudian di bagian dindingnya apakah sama ya, diamati dulu ya, misalkan tidak ada kerusakan. Nah, ini kosong. Nah, ini juga kosong. Berarti untuk pengamatan sudah selesai. Kemudian setelah melakukan pengamatan visual, maka dicek kerusakannya itu dengan melakukan pengukuran dimensi setiap komponennya. Nah, ini kan ada komponen struktur, arsitektur, utilitasnya. Ini diisi ya. Diisi secara satu-satu. Nah, misalkan pengisiannya kolom ya. Di sini kan komponennya untuk bangunan yang ini, maka komponennya ada 10 di sini. Nah, tapi jika seandainya punya Bapak Ibu kolom bangunannya ada 12, maka isikan 12 di sini. Ya, jangan berpatokan di sini. Ini hanya contoh ya. Nah, tapi kalau seandainya kolomnya 8, isikan 8 ya. Karena di sini 10, isi 10. Begitu juga dengan baloknya. Ini ya berapa baloknya. Nah, ini nanti silahkan berkoordinasi dengan tim surveyornya yang sudah ahli ya. Jadi kalau kita sendiri ya kurang paham juga ya. Tapi intinya cara pengisian seperti itu. Nah, misalkan kolomnya 10, nah maka di bagian setelah melakukan pengamatan visual, maka untuk pengukuran dimensinya dicek lagi berapa yang rusak. Misalkan dari 10 kolom ini yang tidak rusak sama sekali itu ada 8 kolom. Jadi kita isikan di sini 8. Ya, kemudian kita enter. Nah, di sini tidak ada ya, tidak ada nilainya karena memang tidak rusak ya. Nah, kemudian yang rusak ringan misalkan ada 1 yang sangat ringan. Nah, maka otomatis ini berubah ya presentasinya. Nah, kemudian 1 kolom lagi rusak ringan ya. Dia ada 7 kategori ya. Rusak, tidak rusak, sangat ringan, ringan, sedang, berat, sangat berat, atau tidak sesuai ya, komponennya tidak ada ya. Misalkan saja komponen tidak ada di sini. Nah, begitu juga dengan balok yang di sini. Tadi kan ini harus sama ya, kalau tidak ada kerusakan misalkan aja ini 10 lah ya. Tidak ada kerusakan, ini juga tidak ada kerusakan, ini juga tidak ada kerusakan. Karena di sini kita buat tidak ada kerusakan. Tapi bisa saja ya berbeda antara pengamatan dengan setelah dicek komponen per komponennya. Kemudian misalkan di bagian balok yang tidak rusak ada 3, tapi ringan ada 1, kan sudah 4 ya, maka otomatis seperti ini. Nah, ini juga. Nah, kalau yang bagian persentase maka diisi persentasenya di sini. Misalkan atap tidak ada kerusakan, yang kita isikan sini 100%. Nah, kemudian untuk dinding tidak ada kerusakan, kita isi 100%. Nah, plafonnya bagaimana? Berapa persen kerusakan? Nah, misalkan plafon ada rusak sedikit ya. Rusak ringannya mungkin kita buat sini rusak ringan misalkan 10%. Ya, yang tidak rusak 80%. Ya, kemudian ada yang sedang itu 10%, total 100 ya. Jadi harus sama ya.
Jangan berlebih. Jadi nanti kalau sini 100 ternyata sini 120% kan nggak sinkron ya datanya. Dan seterusnya pengisiannya seperti itu ya, silahkan disesuaikan. Nah, nanti kesimpulannya akan bisa Bapak Ibu cek di sini. Nah, ternyata kesimpulannya bangunan ini adalah rusak ringan. Setelah dilakukan penilaian, maka nanti Bapak Ibu juga bisa mengisikan sketsa denah bangunan di sini ya, menginputnya. Caranya tinggal diklik saja insert, kemudian di bagian ilustrasi ya, tergantung Bapak Ibu menggunakan Microsoft Word versi berapa. Intinya di bagian insert cari saja nanti picture ya. Nah, kemudian from this device ya, dari laptop kita, mungkin sudah kita simpan. Misalkan di sini ya, saya akan masukkan contoh. Nah, misalkan ini, kemudian kita klik insert. Nah, tinggal kita atur saja ya di sini untuk denahnya. Ya, bisa kita sesuaikan saja. Ini anggap seperti ini ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, jika sudah, tim surveyor nanti akan ini ya, menandatangani, kemudian dinas PU ya, dinas PU kabupaten kota atau provinsi menyetujui, dan dinas pendidikan yang mengetahui. Nah, setelah nanti ditandatangani oleh semua ini, kita scan kembali ya dalam bentuk PDF. Langkah selanjutnya setelah kita berhasil men-scan, ini kita kembali. Setelah menyelesaikan pengisian form kerusakan bangunan, maka langkah selanjutnya kita mengunggah ya, mengupload form yang sudah disahkan tadi oleh Dinas Pendidikan dan Dinas PU ke spdatadik kemdikbud.go.id. Kita langsung saja klik di sini, di link di sini, atau ketik saja di sini spdatadik kemdikbud.go.id. Kemudian login menggunakan akun Dapodiknya. Kemudian jika sudah masuk, langsung saja ke menu Sarfraz, kemudian bangunan. Nah, misalkan yang tadi kita isi adalah form kerusakan untuk bangunan 1, maka kita langsung saja klik di sini kondisi. Nah, kemudian tadi kan rusak ringan ya, maka rusak ringan itu adalah yang di bawah 30%. Sedangkan untuk rusak sedang itu 30 sampai 45%, kemudian di atas 45% adalah rusak berat. Maka karena tadi ada rusak ringan, maka kita buat saja di sini misalkan 20% misalkan ya. Nah, ini adalah rusak ringan. Kalau kita buat 30 di sini masih kategori rusak ringan, tapi kalau kita buat 31 ini sudah rusak sedang. Jadi ya 30 ke bawah adalah rusak ringan, 31 sampai 45 rusak sedang, 45 ke atas misalkan kita buat 45 masih sedang, 46 itu sudah rusak berat. Nah, jadi itu cara pengisian kondisinya ya. Karena tadi rusak ringan, misalkan saja kita buat di sini 20% misalkan. Disesuaikan dengan yang sudah diisikan tadi. Nah, kemudian kita simpan kondisinya di sini, klik saja simpan. Nah, kondisi berhasil diperbaharui. Kemudian kita klik kondisi. Kemudian kita upload berkas penilaiannya di sini. Yang tadi sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan. Klik saja di bagian ini. Nah, cari di mana kita menyimpan hasil tadi yang sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan. Misalkan ini, anggap saja ini ya, misalkan. Kemudian klik open, kemudian upload berkas. Nah, setelah nanti kita mengupload berkasnya, ini tidak saya upload ya karena bukan ini ya, nanti salah. Jadi caranya seperti itu. Nah, setelah di-upload, maka nanti dinas akan memverifikasi hasil inputan tadi melalui laman datadik.kemdikbud.go.id. Nah, demikian cara melakukan pemutakhiran data sarana dan prasarana untuk Dakfisik tahun 2023, sekaligus bagaimana cara mengisi form kerusakan serta mengupload form kerusakan di spdatadik.kemdikbud.go.id. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dibagikan ke teman-temannya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.